Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan. Pemirsa, guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja di bidang keamanan desa, Bupati Empathlawang Joncik Muhammad membuka secara resmi kegiatan pelatihan mental dan fisik bagi seluruh anggota Satpol PP Desa se-Kabupaten Empathlawang. Bertempat di halaman kantor pemerintah Kabupaten, Bupati Empathlawang Joncik Muhammad secara resmi membuka pelatihan mental dan fisik anggota Satuan Polisi Pamong Praja Desa. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan respek Pol PP Desa dalam menjaga Kamtipmas setiap desa. Pelatihan yang melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Desa tersebut dilaksanakan selama 10 hari dan diikuti oleh 335 anggota Pol PP Desa se-Kabupaten Empathlawang. Menurut Joncik, pelatihan ini diharapkan agar anggota yang bertugas di lapangan memahami bahwa tugas yang diberikan kepada mereka adalah panggilan negara dan peran Satpol PP Desa ialah mengedepankan preventif, humanis, bukan dengan cara kekerasan. Dalam rangka pembinaan mental dan fisik, itu penting sekali bagi Pol PP Desa kita agar memahami, ya, pertama tentang kedisiplinan, kemudian nation building, pembangunan karakter kebangsaan, bahwa mereka ditugaskan dalam rangka panggilan negara, ya, luar biasa. Kemudian yang ketiga, kan Satpol PP harus mengedepankan aspek preventif, humanisme, itu harus diajarkan melalui teori-teori di ruang kelas. Makanya ada praktik lapangan, ada di dalam kelas. Pelatihan ini dilaksanakan selama 10 hari dengan sistem 5 gelombang dan setiap gelombangnya terdiri dari 70 hingga 80 orang dengan instruktur dari jajaran TNI dan Polri. Hari ini adalah pembukaan pelatihan pembinaan mental dan fisik bagi anggota Satpol PP Desa. Kita tahu Satpol PP Desa ini program khusus Pak Bupati dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Empathlawang. Untuk total peserta sendiri Pak, berapa banyak? Jumlah pesertanya 335 orang. SOT dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Bupati Empathlawang Joncik Muhammad melepas keberangkatan kontingen asal Empathlawang dalam rangka mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13. Sebanyak 172 orang atlet dari berbagai cabang olahraga dilepas keberangkatannya oleh Bupati Empathlawang Joncik Muhammad. Keberangkatan para atlet ini dalam rangka mengikuti rangkaian perhelatan Porprov Sumatera Selatan ke-13 yang dilaksanakan di Okuraya, Sumatera Selatan. Pada Porprov kali ini, Kabupaten Empathlawang mengirim kontingennya sebanyak 13 cabur yang terdiri dari cabur pasi, ipsi, wushu, sambo, muang thai, forki, isi, judo, faji, percasi, FPTI, dan taekwondo. Di hadapan seluruh kontingen, Bupati berpesan agar semua kontingen bisa menjaga dan mengharumkan nama daerah. Mengingat dalam pelaksanaan Porprov, Kabupaten Empathlawang kerap menduduki peringkat terbawah dan berharap agar di Porprov kali ini Empathlawang masuk dalam 10 besar, dan bagi atlet yang mampu mempersembahkan medali, Bupati akan memberikan bonus. Alhamdulillah hari ini kita melepas kontingen Porprov Empathlawang. Dengan pelepasan ini harapan kita semua, saya selaku Bupati Empathlawang berharap agar kontingen kita terutama para atlet ya bisa memberikan yang terbaik untuk Empathlawang, bisa berprestasi. Ya. Kita berharap Empathlawang ini kan dari Porprov selalu keluar dari 10 besar, bahkan peringkat 1 dari belakang. Dengan pelepasan secara resmi ini kita harapkan pertama menambah semangat motivasi kepada para atlet untuk bertanding karena mendapatkan perhatian dan dukungan secara maksimal dari pemerintah Kabupaten Empathlawang. Alhamdulillah atlet secara fisik sebelum masuk ke Porprov mereka sudah mengikuti TC Training Center di masing-masing cabornya, lalu kemudian persiapan fisik, administrasi. Insya Allah sejauh ini semua atlet kita sudah siap untuk bertarung di cabornya masing-masing. Insya Allah kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan segala sesuatunya, minimal Empathlawang menargetkan masuk di 10 besar. Dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Bupati Empathlawang Joncik Muhammad mendampingi kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI Hana Gayatri. Kunjungan anggota Komisi 5 tersebut dalam rangka meninjau proyek program padat karya di Stasiun Kereta Api Tebing Tinggi Empathlawang, Sumatera Selatan. Bupati Empathlawang Joncik Muhammad mendampingi anggota DPR RI Komisi 5 Hana Gayatri
Dalam rangka peninjauan proyek program padat karya di jalur kereta api lintas Lubuk-Linggau, segmen Bunga Mas di stasiun kereta api Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Program padat karya ini bertujuan untuk membuka lapangan kerja bagi pengangguran dan warga yang tidak memiliki penghasilan tetap di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumatera bagian selatan, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Proyek jalur kereta api Lubuk-Linggau segmen Bunga Mas sepanjang 25 km ini berhasil mempekerjakan warga sebanyak 470 pekerja lokal, baik dari Kabupaten Empat Lawang maupun warga dari Kabupaten Lahat. Anggota Komisi 5 DPR RI Hana Gayatri langsung meninjau lokasi pengerjaan proyek, di mana dirinya mengatakan bahwa proyek tersebut cukup hemat dan sangat membantu perekonomian keluarga. Ya kegiatan kita hari ini ya ini padat karya untuk kereta api ini. Terus Peninjauan ya ini peninjauan, tugas dari Komisi 5 itu peninjauan. Apakah dia itu layak atau tidak? Makanya saya tanyakan biayanya berapa. Nanti saya langsung memberitahukan kepada ketua komisi berapa biaya, berapa jaraknya, berapa panjang, berapa. Kurangnya berapa, Bu? Iya. Terima kasih Bu Hana sudah ngajak jajaran Kementerian Perhubungan, terutama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian, kemudian Kepala Badan Perkeretaapian wilayah Sumsel hadir ke sini dalam rangka kunjungan kerja Bu Hana. Pertama, mereka akan tahu apa yang dibutuhkan Palawang, terutama stasiun Tebing Tinggi sekitar. Kemudian yang kedua, bahwa dengan kehadiran mereka akan tahu skala prioritas apa yang diperlukan di Palawang. Yang ketiga, memang kewajiban Bu Hana sebagai perwakilan dari Sumsel 2 untuk datang. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Pembangunan dan pengoperasian gedung tim penggerak PKK Kabupaten Empat Lawang secara resmi dibuka. Penggunaan gedung ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad didampingi Wakil Bupati Julius Maulana meresmikan gedung baru tim penggerak PKK Empat Lawang yang berlokasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Acara peresmian gedung PKK juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Empat Lawang, Forkopimda Empat Lawang, Ketua DPRD Empat Lawang, Ketua IKATRI, serta tamu undangan lainnya. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad berharap dengan diresmikannya gedung ini, PKK Empat Lawang semakin besar dan peran PKK sangat penting bagi pembangunan di Kabupaten Empat Lawang, serta TPPKK Empat Lawang kelak menjadi yang terbaik di Sumatera Selatan. Kenaikannya, prestasi yang ditorehkan, alhamdulillah luar biasa. Sebab itu peran PKK sangat-sangat penting. Keanggotaan PKK itu kan mulai dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa. Ini bisa menjadi support Ketua TPPKK Empat Lawang, Happy Sapriani menjelaskan berdirinya gedung PKK ini akan menjadi rumah tempat berkumpul dan berdiskusi, serta merencanakan segala kegiatan ke depannya. Gedung ini bisa menjadi rujukan bagi tim PKK kecamatan dan desa. Tentu nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang dimulai dari sini. Yang jelas ini akan menjadi rumah bagi kami untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyiapkan kegiatan-kegiatan di lapangan. Sekretariat baru ini bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan ini adalah menjadi wadah berkumpulnya tim penggerak PKK untuk melaksanakan seluruh kegiatan, dan ini akan menjadi rujukan bagi tim PKK kecamatan dan desa. Selain meresmikan gedung TPPKK, acara dilanjutkan dengan pengumuman dan pemberian hadiah oleh Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang dalam lomba penilaian 10 pokok program PKK sebagai evaluasi agenda rutin tahunan guna meningkatkan kinerja dan menumbuhkan semangat kader PKK. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Setelah ambruk diterjang banjir bandang pada tahun 2019 lalu, kini jembatan penghubung antara dua kecamatan Ulu Musi dan Pasema Air Keruh kini kembali dapat dilalui dan secara resmi dibuka penggunaannya oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad didampingi Wakil Bupati Julius Maulana meresmikan penggunaan jembatan ponton penghubung antar Kecamatan Ulu Musi dan Kecamatan Pasema Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Bagi warga di dua kecamatan ini, jembatan ponton merupakan tumpuan utama bagi mereka, baik untuk sarana transportasi maupun akses membawa hasil pertanian. Di mana Kecamatan Pasema Air Keruh dikenal sebagai daerah penghasil beras terbesar di Kabupaten Empat Lawang. Pembangunan jembatan ini sendiri memakan waktu selama 2 tahun dengan menggunakan anggaran APBN dan selesai pengerjaan pada tahun 2021 dan kini telah dapat digunakan.
Turut hadir dalam peresmian tersebut diantaranya anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, Hana Gayatri, Forkopimda serta Kepala OPD dan pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Menurut Joncik Muhammad, jembatan ponton ini sangat dinantikan oleh masyarakat Ulu Musi dan Paiker dan memiliki fungsi yang sangat vital, yaitu menghubungkan kedua kecamatan yang merupakan lumbung beras Kabupaten Empat Lawang dan daerah sekitarnya. Alhamdulillah, hari ini tepat 22 Oktober 2021 peresmian jembatan ponton. Sebuah jembatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Palawang, khususnya masyarakat Kecamatan Pasmekro dan Musi. Jembatan ini penghubung dua kecamatan ini. Jembatan ini sangat vital fungsinya karena menghubungkan dua kecamatan yang dua-duanya merupakan lumbung beras, lumbung padi Palawang, penyangga Kabupaten Palawang dan daerah sekitar, Kabupaten Kepahayang, Janglebong, Lahat. Berasnya dikirim dari daerah Pasmekro dan Musi. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5 Hana Gayatri menjelaskan pembangunan jembatan ponton bertujuan untuk memudahkan transportasi masyarakat, baik untuk mengangkut hasil pertanian maupun memudahkan aktivitas keseharian bagi warga sekitar. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna pelantikan pengganti antar waktu atau PAW, Wakil Ketua 3 DPRD Musi Banyuasin. Pelaksanaan pelantikan Wakil Ketua 3 DPRD ini dilaksanakan di gedung DPRD di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu, Musi Banyuasin pada Rabu 2 Februari 2022. Endi Susanto menjabat sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Musi Banyuasin untuk masa jabatan 2019-2024. Setelah diambil sumpah dan menggantikan Wakil Ketua 3 DPRD yang lama, yakni Haji Rabi. Rapat paripurna pelantikan Wakil Ketua 3 DPRD Musi Banyuasin tersebut dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, PLT Bupati Musi Banyuasin, Sekda Pemkab Musi Banyuasin, Ketua DPRD Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, dan Dim 0401 Musi Banyuasin, serta seluruh dinas instansi Pemkab Musi Banyuasin. Usai dilantik, Endi Susanto mengatakan akan membangun Kabupaten Musi Banyuasin bersama seluruh anggota DPRD dengan mengutamakan infrastruktur jalan yang sangat didambakan oleh warga Musi Banyuasin. Yang jelas kita dalam keadaan visi dan misi kita ke depan, terutama kita akan membangun infrastruktur dulu, karena kan infrastruktur ini banyak rusak, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Kita akan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, masalah ekonomi. Ekonomi ini memang dalam keadaan sekarang itu kan masih seperti COVID-19 ini tetap berlanjut kayaknya. Maka kami berusaha dari pihak partai PAN ini berusaha semaksimal mungkin untuk bisa terlaksana dan bisa supaya ekonomi kita maupun jalan kita tetap memperjuangkan dalam aspirasi masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Musi Banyuasin, Sugondo, berharap Wakil Ketua 3 yang berasal dari Partai Amanat Nasional itu mampu memegang amanah yang diberikan oleh masyarakat Musi Banyuasin. Hari ini memang pelantikan untuk Wakil Ketua 3, yaitu DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, berasal dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang mana pada hari ini ada pergantian Wakil Ketua, dan harapan kami selaku pimpinan dan seluruh anggota DPRD, mudah-mudahan pada hari ini kita dilantiknya Wakil Ketua bisa menjalankan amanah yang diembannya dan bisa melanjutkan kinerja yang di DPR supaya kedepannya akan lebih baik. Selesai dilantik, seluruh anggota DPRD Musi Banyuasin serta Forkopimda dan para kader Partai Amanat Nasional memberikan ucapan selamat kepada Endi Susanto. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Sumatera Utara periode 2021 sampai 2024 resmi dilantik. Dalam acara tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hadir memberikan sambutan secara virtual. Pelaku ekonomi kreatif wilayah Sumatera Utara menggelar acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GEKRAF masa bakti 2021-2024.
berlangsung di Al-Amjad Hall and Convention pada Kamis 27 Januari 2022 lalu. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hadir memberikan sambutan melalui sambungan virtual. Selain itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat Gcraft, Kawendra Lukistian, juga hadir secara langsung dan melantik pengurus DPW Gcraft Sumatera Utara untuk masa bakti 2021-2024. Fadullah, Ketua DPW Gcraft Sumatera Utara, mengatakan akan memajukan dan merangkul pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Utara. Ia berharap melalui organisasi Gcraft nantinya para pelaku ekonomi kreatif bisa berkembang baik di pasar domestik maupun global. Visi-misinya tentunya tujuan utamanya kita berharap bisa semakin mengintegrasikan ekonomi kreatif di Sumatera Utara. Karena masih banyak para pelaku ekonomi kreatif itu yang belum sadar juga kalau mereka itu di ekonomi kreatif. Jadi kita pengen merangkul para pelaku ekonomi kreatif khususnya di Sumatera Utara supaya bisa lebih berkembang dengan mengikuti organisasi Gcraft. Langkah pertama setelah dilantik, kita akan melakukan rapat kerja dan kita akan berdasarkan divisi-divisi yang telah dipilih nanti mulai menyusun rancangan pekerjaannya untuk setahun ke depan. Kita berharap kita bisa membuat program-program yang tentunya sangat mendukung ekonomi kreatif langsung. Sementara itu, Musa Rajeksa, Wakil Gubernur Sumatera Utara yang juga Ketua Dewan Penasehat Gcraft Sumatera Utara, berharap DPW Gcraft Sumatera Utara dapat menghadirkan inovasi untuk mengembangkan UMKM di Sumatera Utara dan memajukan perekonomian daerah. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Masyarakat Dusun 2 Desa Pantai Cermin Kiri, Serdang Bedagai, Sumatera Utara antusias dalam pembangunan Masjid Al-Haddad. Masjid tersebut ditargetkan akan rampung pada akhir tahun. Inilah Masjid Al-Haddad, bentuknya yang sudah mulai tampak kemegahan dilihat dari sisi luar, walau masih dalam proses pembangunan, namun sangat dinanti oleh masyarakat sekitar. Berlokasi di Dusun 2, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, masjid ini adalah peninggalan warisan keluarga besar Al-Haddad. Berawal dari posisinya sebagai musola, perlahan-lahan masyarakat sekitar pun menginginkan masjid yang besar dan layak untuk salat berjamaah. Dengan hati yang sabar dan antusias warga yang empati membangun Masjid Al-Haddad, diputuskanlah membuka galangan dana yang terperinci secara transparan. Alhasil, kondisi pembangunan Masjid Al-Haddad hingga kini lancar dan tanpa kendala. Ini termasuk salah satu anugerah yang tak pernah kami bayangkan. Tak pernah kami bayangkan, ya kalau kami lihat dari bangunan, alhamdulillah cukup megah ini bangunan kami ini. Ini luar biasa yang tak pernah kami bayangkan. Alhamdulillah udah nampak di mata kami. Masyarakat cukup bersyukur kali dengan donatur-donatur yang luar biasa membantu pembangunan Masjid Al-Haddad yang ada di Dusun 2 Pantai Cermin Kiri ini. Bersyukur sekali, yang mana kiranya kami dulu istilahnya tidak menyangka adanya pembangunan masjid kami ini sampai sedemikian rupa. Sungguh bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana adanya donatur-donatur ataupun masyarakat kami yang turut membantu. Kami selaku masyarakat, selaku petugas Masjid Al-Haddad mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, bapak donatur. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Untuk menambah penghasilan asli desa atau PAD, pemerintah Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, menggerakkan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDes Sinar Bungun dengan memberdayakan kolam pemancingan ikan. Inilah kolam pemancingan ikan yang berada di Desa Penanggungan, Kecamatan Runjung Agung, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Usaha kolam pemancingan ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Sinar Bungur. Kolam pemancingan ikan ini baru 1 bulan terakhir mulai dibuka oleh pemerintah desa tersebut. Kolam ikan seluas 30 x 40 meter persegi ini menjadi salah satu andalan pemerintah desa tersebut untuk menambah penghasilan asli desa atau PAD di desa mereka. Hampir setiap hari kolam pemancingan ini ramai dikunjungi para pemancing, baik dari desa tersebut maupun dari luar desa. Menurut salah satu warga, Ansori, dibukanya kolam pemancingan ini menjadi salah satu hiburan tersendiri baginya. Apalagi ikan yang diperoleh dari hasil pemancingan dijual pengelola dengan harga yang lebih murah dari pasaran.
Tiap hari kita mancing di sini Kak? Iya, tiap hari. Siapa no Kak dengan Habis kerja pulang sore mancing di sini. Iya. siapa no? Ambil ngilangin stres lah. Stres di sini, ya. Senang nggak ya ada pemancingan ini? Senang, Pak. Iya. Usaha BUMDes apa? Sinar Bungur, Desa Penanggungan. Ini gimana nih Pak? Ini dari mana dana, asal dananya, terus gimana jelasin itu? Ini dari usulan Ketua BUMDes kepada Kepala Desa, diadakan dari dana desa. Berapa? Kapan kita mulai ini Pak? Kolam ini Pak? Mulai kita buka 1 Januari 2022. Ini gimana nih Pak? Prospek yang ke depan ini Pak? Banyak nggak warga yang datang sini Pak? Insya Allah sekarang sudah buyur ramai. Sudah buyur ramai. Berapa pendapatan kita per hari Pak? Pendapatan atau keuntungannya sekitar 300 lah kotornya. Kotor 300.000 ya. Harapan ke depannya Pak gimana Pak? Ya, supaya lebih maju lagi. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Oku Selatan yang ke-18, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat sidang paripurna istimewa di Aula Gedung DPRD Oku Selatan. Sidang paripurna istimewa Hari Ulang Tahun Kabupaten Oku Selatan yang ke-18 digelar di Aula Gedung DPRD Oku Selatan. Acara ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Oku Selatan Heri Marta Dinata, dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan, Ketua DPRD Oku Selatan, Kapolres, Dandim 0403, dan tamu undangan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan Kabupaten Oku Selatan merupakan salah satu kabupaten yang perkembangannya sangat pesat, baik sektor pertanian dan pariwisata. Ditambah banyaknya pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut menambah kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Selain menghadiri rapat paripurna istimewa, Gubernur Sumatera Selatan juga meresmikan berbagai infrastruktur pembangunan yang dibangun di kabupaten tersebut. Ini sudah dibuktikan dengan adanya penurunan angka kemiskinan, itu menjadi sebuah rapor yang harus kita akui sebagai tanda solidnya sinergitas kita. Dengan seiring dewasanya umur, dewasa masyarakat, dewasa ASN-nya, dewasa tokohnya, sehingga benar ada perubahan mindset seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, semakin maju. Sumsel maju untuk semua, Oku Selatan ke sini. Ya, supaya Oku Selatan lebih maju dalam bidang maupun pendidikan, pembangunan, yang jelas pertanian tadi sudah dibilang sama Pak Gubernur, ketahanan pangan, dan juga tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Warga desa Tanjung Kurung, Kecamatan Buai Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mengharapkan jembatan permanen karena saat ini akses menuju desa mereka masih menggunakan jembatan gantung. Inilah jembatan gantung yang merupakan akses utama menuju desa Tanjung Kurung di Kecamatan Buai Runjung yang dibangun masyarakat melalui swadaya sejak puluhan tahun lalu. Warga desa Tanjung Kurung yang dihuni sekitar 1.200 jiwa dengan 350 kepala keluarga mengharapkan kepada pihak terkait untuk membangun jembatan tersebut dengan permanen dan dapat dilintasi oleh kendaraan roda 4. Jembatan gantung sepanjang 60 meter di atas Sungai Gilas yang digunakan warga saat ini dikeluhkan masyarakat. Selain membahayakan saat melintas, masyarakat juga kesulitan untuk mengeluarkan hasil bumi di kawasan desa tersebut, seperti jagung, sawit, padi, karet, dan kopi. Jembatan gantung ini bukan hanya digunakan masyarakat desa Tanjung Kurung, akan tetapi masyarakat di beberapa desa di kecamatan itu yang memiliki lahan pertanian yang melewati akses jembatan tersebut. Jika jembatan tersebut dibangun jembatan permanen yang bisa dilintasi kendaraan roda 4 yakni mobil, tentunya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian masyarakat menuju kota dan kecamatan. Jembatan ini siapa nggak takut nggak? Takut, yang paling menyusahkan lewat jembatan. Kita tiap hari lewat sini nggak? Iya. Apa kak yang biasa kita bawa? Kopi hasil pertanian. Hasil pertanian ya? Kita tiap hari lewat jembatan ini Pak? Iya lah. Mau mana Pak Rasoy Pak? Hah? Rasoy. Susah nih Pak, jembatan Takut goyang-goyang, ya? iya takut. Pernah jatuh nggak Pak gitu? Pernah ya? Licin kalau habis hujan. Oh licin jalan ya? Iya. Tentu kami selaku pemerintahan desa Tanjung Kurung berharap sekali
supaya dapat dibangun jembatan permanen, Pak, bisa dilalui mobil. Tentunya kami berharap kepada pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat supaya jembatan ini bisa dibangun, Pak. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati milad ke-53 tahun Bupati Batubara Zahir, pemerintah Kabupaten Batubara menggelar zikir dan doa bersama yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara di Komplek Tanjung Gading. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Batubara, para kepala organisasi perangkat daerah, dan para camat se-Kabupaten Batubara. Selain zikir dan doa bersama, acara juga diisi dengan tausiah yang dibawakan oleh Tuan Syekh Marzuki dari Babu Salam Langkat. Acara juga dirangkai dengan pemberian santunan dan perlengkapan sekolah kepada 60 anak yatim. Bupati mengatakan kegiatan zikir dan doa bersama merupakan kegiatan rutin Pemkab Batubara. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia, khususnya Batubara, terhindar dari wabah dan bencana. Zahir berharap di usianya yang ke-53 tahun dapat diberi kesehatan agar terus memimpin Batubara dan dicintai oleh masyarakat. Ya, jadi sebenarnya pemerintah Batubara ini melaksanakan zikir dan doa hampir setiap bulan, ya. Bergantian di kantor bupati, di dinas, di kantor camat, keliling deh setiap bulan sekali. Tapi kali ini kita laksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara. Nah, kita zikir, berdoa agar malapetaka atau wabah yang ada di tempat kita, di Batubara khususnya, di Sumatera Utara, di Indonesia bisa segera hilang dan dicabut, ya. Tadi telah dipimpin langsung oleh Tuan Syekh Babu Salam, ya, Babu Salam yang hadir pada hari ini sekaligus ceramah tadi, supaya pikiran kita ini bisa menjadi bersih kembali. Syukuran di hari ulang tahun saya yang ke-53. Jadi kita buat sedekah anak yatim, mangga anak yatim, zikir dan doa bersama saja. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Batubara, saat ini sudah ada 168 pos pelayanan vaksinasi yang disiapkan di seluruh kantor camat serta kantor desa dan kantor kelurahan se-Kabupaten Batubara. Selain itu, pos pelayanan vaksinasi juga disediakan di kantor Polsek, Koramil, dan sejumlah perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Kepala Dinas Kesehatan Batubara, Wahid Kusyairi, mengatakan pos pelayanan vaksinasi untuk memudahkan warga yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2. Pos pelayanan vaksinasi juga melayani vaksinasi dosis 3 atau booster dengan syarat telah mendapat vaksinasi dosis 2 dengan jarak 6 bulan. Dengan diperbanyaknya pos pelayanan vaksinasi diharapkan dapat mempercepat target capaian vaksinasi di Batubara yang saat ini sudah mencapai 96% untuk dosis 1 dan 65% untuk dosis 2. Dinas Kesehatan Batubara juga memaksimalkan pelayanan vaksinasi melalui mobil vaksinasi keliling yang akan menjangkau daerah terpencil. Sesuai dengan arahan Pak Bupati, kita dimintakan untuk membuka pos pelayanan vaksin ini di seluruh desa, kelurahan, dan kantor-kantor polsek dan kecamatan yang sudah kami siapkan itu 168 pos pelayanan vaksinasi. Maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan capaian peserta atau masyarakat yang divaksin. Memang secara total capaian kita sudah 96% lebih. Tetapi ada kategori-kategori tertentu yang masih perlu kita tingkatkan pencapaiannya. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, kegiatan rutin gotong royong yang mengajak seluruh elemen masyarakat terus digalakkan oleh pemerintah Kota Palembang yang dipusatkan di sepanjang aliran Sungai Sekanak Lambidaro. Budaya gotong royong masyarakat kembali dihidupkan, seperti yang dilakukan pemerintah Kota Palembang bersama warga melakukan kerja bakti membersihkan Sungai Sekanak Lambidaro. Kegiatan gotong royong tersebut merupakan kegiatan unggulan Wali Kota Palembang yang akan dipusatkan di sepanjang restorasi Sungai Sekanak Lambidaro dan dilanjutkan di 107 kelurahan di wilayah Kota Palembang.
Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah, Ansori, meminta masyarakat mendukung program Wali Kota Palembang dengan bersama-sama menjaga sungai, sehingga ke depan dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Palembang. Nah, ini kita mengajak masyarakat, ini kan sudah bagus, ini kelihatan sudah rapi, bersih. Ini kita ngajak masyarakat, mari kita jaga sama-sama ini, kita merestorasi sungai ini, mengembalikan fungsinya. Jadi harapan Pak Wali ini ada lagi transportasi sungai. Jadi kita tidak hanya di darat saja, semua nanti bisa kemana-mana kembali pakai perahu dan sebagainya. Mari kita jaga. Untuk menjaga kebersihan Sungai Sekanak, perahu BBWS akan standby 24 jam agar komunitas dan petugas OP bisa mempermudah membersihkan sampah di sepanjang Sungai Sekanak. Perahu BBWS akan standby terus di sini, ya, gunanya untuk teman-teman komunitas dan petugas OP kita untuk membersihkan sampah di sepanjang Sungai Sekanak dan Bidari. Untuk mengatur transportasi wisata sungai ini akan diserahkan kepada pemerintah Kota Palembang. Kegiatan gotong royong kali ini juga ikut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, serta Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru gelar rapat kerja nasional di Gedung Wisma Naga Hall Jalan Sisingamangaraja, Medan. Hasil rakernas adalah seluruh peserta sepakat bahwa semua aset harus dialihkan mengatasnamakan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru. Rapat kerja nasional Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru yang dihadiri oleh pengurus pusat, pengurus wilayah seluruh Indonesia serta Bupati Simalungun Radia Posinaga dan Bupati Dairi Edi Berutu. Untuk menghindari penyebaran Omikron, acara diawali dengan tes antigen seluruh peserta Rapat Kerja Nasional 2022 serta dimulai dengan kebaktian singkat. Menurut mantan Ketua Umum Sahat Maruli Sinaga mengatakan setelah berbadan hukum maka harus mengikuti era globalisasi ke depannya. Saat ini diharuskan berbagai sosialisasi dan penyuluhan bagi anggota dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan menurunnya eskalasi COVID kita baru-baru kemarin, ya kita rencanakan ini di 2022. Nah, walaupun tiba-tiba Omikron juga menghantui kita, dan kita percaya bahwa kita bisa melaksanakan ini, maka kita laksanakanlah acara rakernas ini dalam rangka mengevaluasi kinerja. Yang akan datang ini sudah berubah bentuk. Dalam arti kata, dia sudah berbadan hukum. Yang dulu itu masih volunteer. Nah, dengan berbadan hukum ini akan banyak hal-hal yang bisa dikembangkan. Jadi segala sesuatunya bisa dijalankan dari segi legal, mereka sudah terdukung oleh aspek legal. Saat ini Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru sudah berbadan hukum yang berkedudukan di Medan, didirikan dengan akte nomor 1 tanggal 3 September 2021. Pengurus akan mensosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia untuk melaporkan ke daerah setempat masing-masing. Rencananya PPTSB akan melaksanakan musyawarah besar untuk pemilihan ketua umum pada bulan Oktober nanti. Pelaksanaan rakernas sesuai dengan protokol kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Wali Kota bersama Sekda Kota Palembang meninjau 6 nisan batu kuno yang diletakkan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ke-6 nisan tersebut ini menunggu para zuriatnya atau keturunannya. 6 nisan kuno yang ditemukan di kawasan 16 Ilir dan di kawasan Tanjung Barangan saat ini berada di kantor Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Dari dugaan sementara, nisan itu berasal dari Kesultanan Palembang Darussalam yang kental dengan kerajaan Melayu. Hal ini dilihat dari tulisan yang ada di nisan tersebut yang diperkirakan dari akhir abad 18 dan awal abad 19 Masehi. Menurut Wali Kota Palembang, pihaknya masih menunggu keturunan atau zuriat dari nisan tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat mengumpulkan asal-usul atau sejarah nisan tersebut sehingga dapat dimakamkan di tempat keluarganya. Di akhir abad 18 dan di akhir abad 18 ya sudah sama di awal abad 19. Pada kesempatan ini kami menunggu zuriat daripada
yang sudah kita temukan makam ini. Nama-namanya kan ada, jadi kita terus nanti akan kita harapan kita nanti kita kelompokkan saja, bila mungkin nanti di tempat pemakaman keluarganya yang ada sekarang ini. Kita nunggu lah ya hasil dari arkeolog ya dan BRIN sekarang ya. Jadi hasil mereka nanti akan kita rapatkan. Apakah memang nanti kita tunggu lah nanti ada duriannya yang memang bisa kita ketemu, nanti akan kami laporkan ke Pak Wali gitu kan. Kalau memang harus kita alihkan ke pemakaman ya kita siap pada intinya dari Dinas Kebudayaan, atau memang jadi koleksi museum ya nanti kita akan coba nanti rumuskan dengan kawan-kawan dari bidang museum ya. Kini nisan kuno tersebut keberadaannya di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang hingga menunggu para zuriatnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Guna mengajak masyarakat memahami pentingnya mencegah kekerasan dan diskriminasi serta perlindungan terhadap anak dan perempuan, anggota DPRD Sumatera Utara Anita Lubis mensosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Anggota DPRD Sumatera Utara Anita Lubis menyosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kecamatan Patumbak, Deli Serdang pada hari Minggu kemarin. Hadir sebagai narasumber Ketua Lembaga Perlindungan Anak Junaidi Malik yang menegaskan dalam sosialisasi Perda atau Sosper antara lain agar tidak ada intimidasi, tindak kekerasan ataupun diskriminasi terhadap perempuan dan anak, agar mereka mendapatkan perlindungan serta jaminan kepastian hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tersebut akan memberikan panduan atau arahan bagi stakeholder terkait, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sehingga panduan dan peraturan tersebut dapat betul-betul dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh perempuan dan anak. Partai Demokrat sebagai salah satu organisasi di Kabupaten Deli Serdang ikut menyukseskan serta menyosialisasikan Perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Kedepan pemerintah bersama Partai Demokrat akan berkolaborasi dalam hal pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pelaksanaan ini kita harus selalu mensosialisasikan. Karena itu kita bekerja sama dengan pemerintah setempat, ada Pak Camat, terus ada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Patumbak, terus ada dari aktivis kita, ada Ibu Kades. Semuanya ini kita sinergikan supaya tersosialisasikan ke masyarakat sehingga kaum perempuan dan anak mereka mengetahui bahwa pemerintah melindungi hak-hak mereka terhadap kekerasan. Untuk di Kecamatan Patumbak, kita sudah lakukan kegiatan yaitu pembentukan Satgas Perlindungan Anak dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Kemudian dari Satgas ini, itu nanti akan kita turunkan sampai dengan Satgas Desa. Dan ini adalah mengakomodir daripada perintah Bupati Deli Serdang seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang agar membentuk Satgas Perlindungan Anak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Proyek revitalisasi peremajaan permukiman pertama di Indonesia yang dibangun di Kota Medan masih mengalami kendala karena adanya penolakan pemindahan masjid. Terkait hal tersebut, Forum Islam Bersatu Sumatera Utara angkat bicara agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga pembangunan dapat berjalan kembali. Polemik pemindahan masjid ini sudah cukup lama berlangsung. Pihak Perumnas sebagai pihak pengembang proyek revitalisasi peremajaan pemukiman Sukaramai saat ini sudah mewakafkan lahan dan sudah membuat masjid pengganti yang lebih besar dengan lokasi tidak jauh dari masjid lama dengan ketetapan wakaf Pengadilan Agama Medan. Pemindahan masjid ini pun sudah sesuai dengan Fatwa MUI Pusat nomor 54 tahun 2014. Terkait adanya dugaan penolakan pemindahan masjid dari sejumlah ormas membuat pembangunan pemukiman terpaksa dihentikan beberapa tahun belakangan. Saat pihak Pemko Medan pun sudah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan masalah masjid amal silaturahmi untuk melaksanakan kesepakatan bersama dalam keputusan hukum yang berlaku.
Terkait masalah ini, DPP Forum Islam Bersatu atau FIB dan DPD FIB Sumut yang juga tergabung dalam Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturahmi atau APMAS meminta agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, arif dan bijaksana sehingga pemindahan masjid dapat terlaksana dengan baik tanpa ada masalah sesuai keputusan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada umat Islam yang terkorbankan karena isu-isu yang tak benar akibat permasalahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Ormas Islam Forum Islam Bersatu tingkat DPP Sumatera Utara Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, bahwa dengan mencermati keadaan yang terjadi peristiwa-peristiwa keumatan tentang keberadaan Masjid Amal Silaturahim yang berada di Jalan Timah Putih Sukaramai, hal-hal inilah yang menjadi dasar Forum Islam Bersatu untuk mencari kebenaran dan bukan pembenaran. Maka kami Forum Islam Bersatu mendukung yang pertama, rekomendasi MUI Pusat terhadap istibdal yang dibolehkan. Yang kedua, penetapan PA Medan 204-PDTG-2020-PA Medan. 3. Mengawal penerbitan surat wakaf Masjid Amal Silaturahim yang baru. Yang keempat, meminta Pemko Medan menugaskan tim terpadu untuk menyelesaikan masalah ini kembali. Dari Medan, Irfan, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.